Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena berkat rahmat hidayahnya kita dapat berkumpul di kegiatan penyuluhan pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Nah, baik, perkenalkan saya Pini Mutmainah dengan nomor induk mahasiswa 201160404017. Saya merupakan salah satu mahasiswa keperawatan anestesiologi di Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang 5 etika batuk di masa new normal yang akan dibahas dalam waktu 30 menit ke depan. Nah, di masa new normal kita semua perlu memperhatikan etika batuk dimanapun dan kapanpun kita berada. Etika batuk ini penting dilakukan untuk meminimalisirkan penularan penyakit. Nah, batuk yang terjadi sesekali sebenarnya merupakan hal yang wajar, tetapi perlu diperhatikan secara etika. Nah, batuk adalah respon alami dari tubuh sebagai sistem pertahanan untuk mengeluarkan zat atau partikel dari saluran pernapasan serta mencegah benda asing masuk ke dalam saluran nafas bawah. Nah, batuk bisa dialami oleh siapa saja, oleh orang dewasa, anak-anak, maupun bayi. Nah, berdasarkan durasinya, batuk dapat digolongkan menjadi batuk akut, yaitu batuk yang berlangsung selama kurang dari 3 minggu. Lalu, batuk subakut yang terjadi selama 3-8 minggu. Yang terakhir ada batuk kronis yang berlangsung sekitar lebih dari 8 minggu. Nah, dalam hal ini, kemunculan batuk juga disertai dengan gejala lain seperti pilek, demam, lemas, nyeri tenggorokan, sulit menelan, atau batuk saat menelan, mengi, bengek, atau sesak nafas ya. Lalu, bagaimana cara kita mengobati batuk tersebut? Yang pertama itu istirahat yang cukup ya Bapak Ibu, lalu berobat ke dokter, terus mengkonsumsi obat-obatan, mengkonsumsi minuman herbal, lalu menjaga pola makan dan minumnya. Nah, pasti Bapak Ibu sekalian tahu bahwa batuk atau pilek dapat menyebar dengan mudah sehingga orang-orang di sekitar kita dapat tertular. Nah, hal itu disebabkan oleh batuk yang dikeluarkan oleh kita berupa droplet yang akan menyebar melalui udara sehingga dihirup oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, di sini saya mempunyai 5 etika batuk. Nah, yang pertama itu memakai masker. Seperti saya memakai masker seperti ini ketika batuk ya. Nah, fungsi masker sendiri itu untuk meminimalisir penyebaran droplet di udara yang dihirup oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, lalu yang kedua, tutup mulut, hidung dengan lengan atas atau lengan bagian dalam seperti ini. Di bagian siku ya Bapak Ibu, maaf, bagian siku seperti ini. Lalu fungsinya apa? Karena jika kita batuk menggunakan tangan seperti ini, atau kita batuk atau bersin, nah di sini nanti bakteri-bakteri yang kita keluarkan akan berada di telapak tangan. Nah, kan kita nanti bisa makan, lupa cuci tangan, lalu kita habis batuk. Nah, itu kan mungkin akan bisa memperparah batuknya sendiri. Lalu tutup hidung menggunakan tisu. Nah, ketika batuk atau pilek, kita menggunakan tisu seperti ini, Ibu ya, Bapak. Nah, ini fungsinya untuk apa? Karena jika tidak ditutup, itu akan menyebar kemana-mana dropletnya ya. Nah, setelah itu kita jangan lupa membuang tisunya ke tempat sampah seperti ini. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena jika tidak dibuang ke tempat sampah, misalnya Bapak Ibu lupa nih tisunya ini bekas batuk ditaruh di pinggir tempat tidur, atau adik-adik sekalian yang bekas batuk itu ditaruh di meja belajar atau ditaruh sembarangan, itu kan mungkin bakterinya akan menyebar melalui udara. Nah, lalu mencuci tangan dengan 6 langkah. Nah, mencuci tangan dengan 6 langkah, apakah Bapak Ibu sekalian sudah tahu mencuci tangan dengan melakukan 6 langkah? Oh, tidak. Baik, di sini saya akan menjelaskannya ya. Boleh Bapak dan Ibu sekalian mengikuti langkah-langkah yang saya instruksikan. Nah, yang pertama, mencuci tangan dengan air mengalir seperti ini. Lalu jangan lupa ditambahkan air sabun.
digosok-gosok seperti ini. Lalu punggungnya seperti ini, menguncinya seperti ini, kanan dan kiri ya. Lalu ibu jarinya diputar kanan dan kiri seperti ini, lalu diputar-putar bagian kuku. Nah, jangan lupa kanan dan kiri. Setelah itu dibilas menggunakan air mengalir. Nah, ini materinya sudah cukup. Sudah selesai. Apakah ada yang belum jelas atau ada yang Bapak Ibu tanyakan? Oh baik, jika tidak ada, saya rasa ini cukup jelas ya Bapak Ibu. Harapan saya semoga apa yang telah saya sampaikan dapat Bapak Ibu praktikan di kehidupan sehari-hari ya. Karena di masa ini itu mungkin banyak hal-hal yang sensitif ketika batuk atau pilek, mungkin ditakut-takuti karena ada beberapa gejala dari virus corona seperti itu ya. Saya rasa sudah cukup. Saya akhiri. Jika ada kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, baik dari saya pribadi maupun teman-teman yang bertugas lainnya, saya mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.